Assalamualaikum Sobat Islam. Semua umat muslim pasti sangat mendambakan untuk bisa beribadah dengan khusyuk hingga bisa merasakan dan sangat berharap untuk bisa diterima segala amal ibadahnya selama di dunia dan akhirnya bisa masuk surga kelak walaupun dengan begitu banyak kesalahan dan kekurangan selama hidup di dunia, untuk selalu istiqomah menjalani hidup di jalan yang lurus terus menerus. Tetapi kita semua umat muslim harus tahu apa saja penyebab kesalahan, sehingga sebesar apapun pahala ibadah kita akan tetap sia-sia ketika melakukan kesalahan ini. Sementara amalan manusia yang pertama kali bakal dihisab di akhirat ketika kiamat adalah sholat, barulah ibadah-ibadah lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang sholat. Namun mesti diingat, Islam bukan hanya ibadah ritual. Surga pun tidak mudah digapai hanya dengan ibadah. Ada begitu banyak faktor yang harus dipenuhi hingga seorang muslim berhak mewarisi surga penuh kenikmatan. Apa saja faktor yang dimaksud? Apakah kita semua menyadarinya? Lantas apa yang harus kita lakukan? Simak penjelasannya sampai selesai. Dan berikut ini adalah beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Rajin sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya, dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Rajin sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu, percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin,
dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah tapi suka bergunjing kejelekan orang lain. Allah SAW berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rajin sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang berbuat sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu sebagian umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari dan menjauhinya, dan segeralah bertobat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum minuman keras, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa meminum minuman keras, tentu Allah memberi minuman kepadanya dari air panas neraka jahanam. HR Al-Bazar. Itulah beberapa faktor tidak diterimanya ibadah kita sebesar apapun itu. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, sehingga segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan kita terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab.